Semuanya sobat-sobat di rumah, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya yang udah lama nggak nongol di kamera, yaitu Daniel Kurniawan. Semuanya pasti udah kenal kan? Biasa dipanggil Niel. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini seperti biasa kita akan berbicara tentang teman-teman kita yang memiliki masa lalu kepribadian ganda. Bukan ganda juga. Oke. Nah, kita pada malam hari ini akan mengundang satu sosok, bukan sosok halus ya, wanita yang mungkin sudah banyak menjadi idaman-idaman lelaki, wanita yang menjadi, pokoknya wanita tangguh lah intinya. Kita panggil saja langsung tanpa berlama-lama, Festian Dita Stefan. Come on. Pasti nggak asing lagi mukanya. Udah kayaknya setiap rekaman pasti kadang ada dia juga sih. Nah, Tapi nggak muncul di kamera. nah tapi sehat kan? Sehat Kayaknya nggak lumayan sedih-sedih. Enggak lah, bahagia. Serius nggak? Bahagia Oke aku hari lah. ini. Nggak ada permasalahan di antara kita kan? Nggak ada. Nah, sobat semuanya pasti semuanya udah kenal sama saya dan Dita. Festian. Panggilannya sih Dita. Oh, Dita. Dita ya. Teman-teman semuanya, sabar dulu di belakang terang dulu. Kita belum masuk ke dalam inti, belum terlalu. Nah, malam hari ini bersama dengan Festian Dita Stefani atau biasa dipanggil Dita, kita akan berbicara tentang suatu topik yang mungkin akan menjadi hal yang luar biasa bagi semua orang. Semua orang juga pernah mengalami topik ini. Nah, pada saat ini kita berbicara tentang topik yaitu makna kehilangan. Ayo dong, lebih heboh lagi. Nah, semuanya, sobat muda di rumah berbicara tentang kehilangan. Kita langsung tanya saja sama inilah, Dita. Menurut lu apa sih makna kehilangan? Kehilangan itu apalah? Oh, kalau menurutku, Ya. kehilangan itu suatu perasaan sedih. Karena ada yang kosong, yang harusnya diisi, terus hilang, nggak ada gitu. Tapi berarti setiap lu nangis itu berarti lu kehilangan? Nggak juga, Oh. pasti ada hal lain lah. Sedih nggak itu? Kenapa nangis? Ya, sedih lah. Oh ya, ya. Sedih banget itu. Nah, tadi lu bilang kan kehilangan itu adalah suatu perasaan yang sedih. Pernah nggak sih sekarang lah lu ngalami perasaan kehilangan itu? Oh, untuk saat ini nggak sih, tapi pernah. Pernah ya, Ya. pernah ngalami pastinya kan. Nah, bicara tentang kehilangan, suatu hal apa ataupun apalah yang pernah kehilangan dalam diri lu? Lu pernah kehilangan apa? Entah Duit. kayak itu duit bisa, pasangan bisa, barang yang tercintai, hewan peliharaan pun. Nggak mungkin kehilangan Tuhan juga sih ya. Nah, apalah? Pernah lah, entah itu orang tersayang, Siapa? barang, juga. Guys, kita tutup merek ya di sini ya. Oke? Inisial dong. Terus juga duit juga pernah. Duit. Ya sesuatu yang berharga lah di hidup, terus hilang, otomatis sedih lah. Charger ya, charger. Nah itu juga charger le. Terus ini le. Kayaknya teman-teman semuanya perlu di belakang lebih tahu sepertinya tentang makna kehilangan. Jadi Saksi nanti hidup. kita juga tanya sama mereka sepertinya. Nah, pernah kan berarti kehilangan suatu hal? Ya, Perasaan. Kan kehilangan ini masuk ke dalam perasaan kan. Suatu emosi. Emosi itu kan nggak cuma mencakup tentang hal kemarahan kita kan. Emosi itu tentang kesenangan. Semuanya hal pokoknya. Nah, perasaan ketika merasa kehilangan itu kayak mana sih? Pernah nggak sampai depresi kah atau cuma biasa aja gitu? kalau dari aku sendiri sedih itu pasti ya. Kalau aku sendiri pasti pertama mengurung diri dulu, mengurung diri, kecewa ya. Dan akhirnya jatuhnya membatasi diri gitu dengan orang-orang. Oh ya ya. Ya itu sih. Itu aja. Simpel ya. Kayaknya
udah kalau merasa kehilangan ini saudari Dita ini sepertinya udah sampai buntu kepikirannya. Namanya juga mengurung diri kan. Tapi emang teman-teman juga sedikit kesaksian saudari Dita ini sebetulnya pendiam orangnya. Enggak juga. Jangan Nah, percaya, kalau jangan kalau percaya. kalau di depan kamera emang kayak gini. Tapi terkadang dia itu kalau sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia ya, Oh, ya itulah bahasanya petakilan ataupun Pecicilan. barbar lah. Barbar. Nah, jangan jauh-jauh kita pembicaraan ini. Masuk aja sekarang. Nah, mengapa sih saudari bisa merasa kehilangan itu? kenapa bisa merasa kehilangan? Ah. Karena kita benar-benar mengasihi. Kita punya apa ya, rasa takut buat kehilangan gitu. Kita punya perasaan yang sayang, yang ingin kayak selalu deket, ingin selalu ada gitu. Jadi ketika tiba-tiba hilang atau tiba-tiba nggak ada, ya otomatis kita sedih gitu. Oh, merasa kayak ada yang nggak ada nih, kosong. Dan padahal kayak kita udah memberikan diri sepenuhnya nih buat Ini. Nah, yang kau singgung tadi nih buat kasih banget gitu. pernah aku sendiri juga mengalaminya. Nggak cuma kau, namanya juga manusia juga kan mengalami suatu hal. Misalnya nih ya mungkin karena kita masih anak muda kan, ya saudara-saudara semuanya masih anak muda kan, ya pasti ngerasa kehilangan. Namanya juga ada pasangan lah. Pernah ketika dalam diri merasa menyayangi pasangan, tiba-tiba ada di mana sikap dia menunjukkan ketidakpedulian kepada kita. Ya, Rasa perhatian itu seperti hilang, hampa. Tapi tetap kita harus mengambil positifnya dong dari hal itu, Pak. Iya, Entah betul, mungkin betul. dia lagi bad mood, kita harus ngerayu-ngerayu, bujuk-bujuk, maaf ya, aku nggak gitu lagi kok. Sering kayak gitu ngemis-ngemis. Tapi ya, mohon maaf untuk ibu. Kok jadi pesen ini? Seperti itu. Nah, jadi dari pandangan saudari Dita, kehilangan itu membuat suatu hal dalam diri itu sedih ya. Kayak kekosongan dari hal yang tadinya ada menjadi hilang kosong gitu ya. Bagus sih. Nah, masuk lagi nih, satu lagi nih, ada terpikir terlintas tiba-tiba. Kan kehilangan. Berapa sih penilaian dalam diri misalnya ketika saudari Dita lagi merasa kehilangan suatu ketika kehilangan, sampai berapa persentase kehilangan itu? Kalau misalnya dinilai dari angka 1 sampai 10. oh maksudnya kayak perasaan sedihnya Iya, atau perasaan sedihnya sampai seberapa? Biasanya tadi yang saya singgungkan bisa depresi kah atau biasa aja atau kayak mana? 9. Aduh, Mungkin sedih banget ya kak. Sedih pole. Siapa sih itu? Siapa sih kamu sih? Siapa sih yang bikin aku? Jangan sebut merek. Jangan lah sih. kayak gitu, kelihatan. Nah, Kenapa? Curhat. Aku sudah. tadi agak lumayan ngeri juga loh. Ya. Ya, saya juga dulu kan saudari Dita ini juga pernah dekat sama cowok, termasuk cowok itu ya Gitu sih kawannya. enggak, maksudnya saya lebih mengerti tentang perasaan dia ketika dia maksudnya Oh, gitu ya? dalam ranah ini ya, konteks teman itu. Nah, Ternyata Nia lagi diam-diam. bukan, udahlah aku udah selesai ini lah. Nah, tapi teman-teman semuanya, ketika merasa kehilangan itu, terkadang pasti ada dong perubahan dari sisi sikap, kayak perubahan raut muka. Ada yang biasanya ngelamun, sedih, kayak orang mau kesurupan juga. Nah, saudari Dita, teman gua ini yang paling, karena kan tiap hari kita ketemu nih, taulah kadang tiba-tiba raut muka lu ini berubah gitu kan, tiba-tiba memancarkan yang tadinya memancarkan cahaya-cahaya kehidupan tiba-tiba redup. Pernah nggak sih ada nggak perubahan ketika merasa kehilangan itu, perubahan entah itu mood kah, perubahan ya pokoknya segala hal lah, perubahan ada nggak dalam diri? Diem. Terus kan kalau misalkan ya Diam, bisu. kalau lagi kondisi kayak gitu kan kehilangan, pasti kan sedih kan. Tapi enggak Kecewa. termasuk yang sampai gores-gores Enggak ini lah. juga kan? Itu Tapi ada loh yang kayak gitu. enggak Ya, ada elit, juga enggak kan? elit. Jadi kau nggak sih? Yang
Dengar-dengar informasi kau. Enggak ada bekas lukanya teh orang. Nah, clear bos. ini. Nah. Ini saya jatuh. Pak. Nggak, kalau aku sendiri nggak sih, nggak sampai sayat-sayat pakai silat, nggak. Itu Tapi kan emang ada salah kan? itu. Tapi emang ada kan? Bener kan ada kan orang-orang kayak gitu. Kadang ada loh orang yang kehilangan sampai gantung diri. Oh, ada ya, Pak? Ada kan Pak? Ada. Apa ya? Ada loh guys. Anjir. Mungkin saudara semuanya di rumah juga pernah lah melihat entah teman dekatnya atau apa ketika merasa kehilangan itu. Nah gini. Kalau aku sendiri sih biasa diam. Terus kan lagi diam nih, terus orang-orang kayak pengen bercanda kan. Kalau misalnya aku mau cerita pun orang nggak akan paham gitu. Jadi aku milih buat diem. Terus kalau misalkan orang ngajak bercanda terus pasti kayak terbawa gitu emosinya. Akhirnya mereka kena emosiku gitu. Padahal mereka nggak salah gitu. Oh jadi kayak intinya ketika kehilangan itu pelampiasannya sama orang lain juga lah ya? Ya berdampak lah buat orang lain lah. Jangan jahat. Mbak saya bukan jahat. Iya itu. Egois. Tapi yang lebih parah itu apa ya? Kurang percaya sama orang akhirnya. Tapi nggak mau. Enggak lah. Enggak. Akhirnya kayak kurang percaya sama orang. Nggak bisa bedain orang yang mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Tapi hampir sama lo perasaan kamu berdua. Dulu juga sedikit ya nggak nyebut merek ini nggak nyebut merek ya. Dulu itu ya sebelum namanya masuk sini kan remaja, anak muda juga melewati masa-masa yang lumayan sulit. Ya ketika masa SMA kan juga kita punya lah namanya teman deket lah, cowok teman deket. Iya. Cowok, maksudnya kan teman dekat dalam ranah sahabat Pak. Nah gini, ini kebetulan teman cowokku ini dia dalam konteks dipanggil Tuhan karena suatu hal yang mungkin terjadi ketika dalam proses sekolah. Ya kru di belakang pasti juga tahu lah, tapi nggak perlu juga nyebut. Nah itu sih pernah melampiaskan emosi itu dengan cara ya misalnya kayak melampiaskan emosi kita kepada orang yang telah melakukan kejahatan itu kepada teman kita. Jadi rasa kehilangan itu timbul kayak malah muncul rasa balas dendam. Itulah kalau dalam diriku. Karena terlalu sayang juga ya sama. Iya benar, karena terlalu sayang deket itu banget juga. gitu kan sama temannya. Benar. Nah, dari tadi Bentar dulu. Kau ngajak aku ngobrol, kok nggak kasih aku makan? Kau jahat kali lah memang. Kasih aku makan sama minum, cepat. mulai bikin malu. Maaf ya teman-teman. Mungkin kru di belakang bisa membantu. Minta tolong ya, minta tolong. Menu malam ini lumayan beda dari sebelum-sebelumnya ya guys. Ada, ini nggak ketukar kan? Mungkin kru juga mau makan roti, kalau mie jangan. Kalau mie jangan, ini punya kami. Siapa tahu mau makan langsung atau Aku mau minum gimana? dulu. Kayaknya udah lapar kan nunggu kan? Minum dulu lah. Kami nggak iklan ya. Minum ya. Nah, teman-teman, lanjut lagi nih pembahasannya biar nggak sempat berhenti. Nah, posisi sekarang nih kan cerita sekarang kan dalam ranah konteks udah mengenal Tuhan dengan baik lah. Dulu sebelumnya juga mungkin dulu kehidupan lama kah, waktu Saudara masih remaja kah atau masih SMP atau SMA, pasti pernah lah dalam kondisi jauh dari Tuhan. Ada nggak sih perbedaannya dulu sama sekarang ketika mengalami kehilangan itu? Ada, pastinya ada. Jadi sebelum kenal Tuhan, sebelum terima Tuhan Yesus lah ibaratnya, sebelum Sekarang udah bertobat. tapi kan? Udah loh. Siapa tahu kan? Kita kan nggak tahu kan? Iya. Jangan ya. Sampai pukul-pukul, maksudnya lampiasin emosi sampai kayak pukul tembok kayak gitu, sampai ya luka-luka sendiri gitu. Ya, Iya, enggak sampai kayak gitulah. Gitu. Enggak, gila. Siapa tahu kan? Terus juga apa ya, sakit. Oh ya makan ya. Sakit hatinya itu, sakit hatinya susah banget hilangnya gitu, susah ngelepasinnya. Itu yang tadi aku bilang sih, susah percaya sama orang, nggak bisa bedain mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Terus akhirnya kalau misalnya orang mau baik nih sama kita, kayak aku lebih, udahlah apa sih, nggak usah lah, Sampai sekarang sok gitu? baik lah gitu. Itu sampai sekarang? Nggak, sampai sekarang nggak.
Aku agak ngeri juga yang ini. Kalau sekarang mah udah inilah, udah bisa berpikir jauh, udah dikasih hikmat sama Tuhan. Bisa kontrol emosi, belajar buat kontrol emosi, pasti ingat. Yakin. Iya loh. Tanyalah sama temen-temenku itu lah. Takutnya ini kan sebagai teman yang selalu ada, tiba-tiba Nah kan kau menghilangkan- sendiri katanya sahabat gue, masa kau Iya, nggak tapi tahu takutnya. aku. Ya, takutnya kan tiba-tiba ketika kita menghilangkan suatu barang, dia emosi, dipukul kita. Takut juga kita kan kayak gitu kan posisinya. Nah, makanya udah berubah kan tadi kan? Udah. Baguslah kalau udah berubah. Nah, sekarang nih dalam posisi ini kan mungkin di ranah sekarang di daerah sini nggak ketukar kan? Aceh atau ya Mi Aceh kan tadi pesannya. Nah dalam ranah ini sekarang saudari Kok Dita rasa kan daun di sini. jeruk ya? Apa sih yang membuat kalian ujung-ujungnya mengalami kehilangan? Enggak. Dia kan itu kan Dita. Dita lah. Apa yang membuat Daniel kehilangan? Sampai bisa mengalami kehilangan? Terkadang sih kelakuan sendiri. Oh, lalu Jadi gini, ini kehilangan apa dulu? Pasangan? Hewan peliharaan? Apapun nggak bisa karena sendiri. kayaknya dia lebih tahu kayaknya. Kayaknya dia lebih tahu. Harus sembarangan. Nah gini, Kan emang ya benar. Salah satunya itu tadi contohnya, misalnya uang. Ya kita kan nggak tahu juga namanya manusia kan lupa atau apa. bentar, kamu nggak ada rasa untuk mencintai uang gitu, untuk menghargai uang gitu, dari bapak mama jadi lelah? Ada. Nah mungkin dalam ranah misalnya nih kalau dari segi ekonomi uang lah. Banyak ya, orang kaya ya, orang kaya ya. Pernah misalnya nih kita naruh lupa. Setelah itu tiba-tiba hilang. Ya kita mikir setelah itu. Ya itu berarti tentang dari kelakuan kita dong. Kita naruh sembarang, kita lalai. Nah mungkin kalau dari pasangan juga kalau kehilangannya gimana ya? Sikap kita lah mungkin. Kadang egois, mementingkan diri sendiri. Kadang apa egois? Ya, Makanya dia pergi. katanya dia pergi. Disia-siain. Itu. Tapi puji Tuhannya teman-teman masih dimaafin. Itulah yang so sweet banget. Aduh. Nah, tadi belum dijawab loh. Apa? Terakhir kali di sini pas dalam ranah misalnya sekarang nih udah jadi mengenal Tuhan dengan baik lah intinya. Masih mengalami kehilangan nggak? Masih. Menghadapinya misalnya udah mulai bertakwa kepada Tuhan. Kelasnya ya. Oh, Udah kayak tangisi dan akui seperlunya, berdoa sungguh-sungguh supaya bisa sakit hatinya, juga emosinya itu nggak berdampak gitu buat orang lain. Aku udah Maksudnya banget lanjut. jangan sampai itu jadi batu sandungan gitu buat orang yang tadi aku bilang sebelum kenal Tuhan Yesus. Akhirnya emosi ke orang-orang gitu, padahal mereka nggak salah kan. Ya. Jadi sekarang ketika ya mengalami kehilangan itu di posisi itu, yang itu tadi akui, tangisi seperlunya, ceritalah sama orang yang benar-benar dipercaya gitu, orang Kalau terdekat. itu ngeri banget kalau aku. Kalau dari pandanganku ya cerita sama orang terdekat kadang ini temanku sendiri juga kadang kesel aku loh. Mereka kadang tiba-tiba aku curhat ya. Gile, tiba-tiba ada perasaanku sama dia. Kok dia tiba-tiba kehilangan perhatian sama aku. Dia dibilang sama dia pula sama orangnya kan nggak malu kita. itu baik loh namanya, ngasih samping baik. Agak-agak Disampaikan ini sih dibilangnya, tapi tapi dibilangnya dipanas-panasin. Itulah kita yang nggak enak. Makanya. orang terdekat ya, yang lebih dewasa secara rohani dari kita. Kayak misal Lapar. siapa Mamasmu kayak ya, mamasmu ya. ya mamasku, Siapa ini? namanya? Siapa namanya? Mas Renwardi, abangku itu. Salam Ya. untuk abang Mas. Ya. Jangan dikudain ya. Ya Berarti kalau misalnya dalam aku posisi lagi di itu. posisi itu aku pasti cerita sih sama dia karena dia yang paling kenal aku, dia paling bisa mengerti lah. Ya, jadi ya aku bisa sharing itu sama dia, terbuka lah sama dia. Itu sih maksudnya tangisi dan akui seperlunya, cerita sama orang terdekat. Yang paling penting itu doa, serius. Biar nggak ada kebencian. Ini tadi kan dibilang sampai nangis, terus sampai pokoknya bilang sama Tuhan, pokoknya Tuhan aku bisa sampai kehilangan kayak gini. Nah berpikir apa sih hal yang paling terberat yang pernah kau lalui lah tentang kehilangan itu? Apa hal yang paling terbesar lah tentang kehilangan itu dalam dirimu? Kau pernah kehilangan apa? Pedih juga. Kehilangan
Mbak pasangan. Keluarga. Maksudnya besar. salah satu. Enggak semuanya tiba-tiba hilang. Enggak, maksudnya ada yang meninggal gitu. Yang jadi penyesalan dan juga ini apa ya, Makanya kayak dari belum kesedihan makan. terbesar itu karena aku lagi ngomong dulu. Oh, iya, iya. Nanti Lanjut aku makan. Yang jadi penyesalan dan juga kesedihan yang paling dalam itu selama dia masih ada, selama masih dia hidup itu aku belum belum dekat. Terus dia minta tolong, aku kayak cuekin, kayak aku nggak peduli ya, belum terlalu peduli Berarti gitu. ada penyesalan di akhir. Iya, itu ada penyesalan gitu. Itu makanya yang bikin aku sedih banget. Jadi waktu aku kecil kan. Jadi ini nenekku gitu. Oh Dia dari iya pernah aku cerita sama aku ya, yang ada sama seponakanmu itu siapa? iya, Iya. iya itu. Jadi kan beliau itu kan sakit komplikasi, sakit. Nah, itu aku dari kecil itu kalau misalnya disuruh sama dia, maksudnya disuruh sama nenek aku tuh kayak nggak mau lah gitu kan, nggak mau kayak cuek aja. Sampai di titik dia jatuh sakit di rumah sakit itu berbulan-bulan, sampai dirawat lah di rumah udah terbaring lah lemah. Sekolah kan aku kan, sekolah. Berapa kilo jalan pulang itu kemarin? Hah? Berapa lama jalan pulang itu kemarin? Kak dijemput. Ya jalan aku sekolah itu, nggak pernah aku dijemput, jadi jalan aku sendiri, udah nanjak kan rumahku kan gitu kan. Nah jadi tiba-tiba waktu aku berdiri di warung terus dibilang nih sama orang, Dita, nenekmu meninggal ya? Terus aku, hah? Seriusan? Terus kaget kan, langsung panik kan, Seriusan? langsung lari. Itu ya bener-bener jalan yang jauh, yang biasanya udah capek kayak cekep maksudnya sampai Ya, maksudnya udah ngos-ngosan. apa cengeng ya ngos-ngosan itu terabas langsung lari terus waktu sampai rumah itu rumah udah rame orang terus nangis kejer. Itu posisi kelas berapa sih lo? Kirain SD kelas 5 lah. masih mending masih ketemu dia. Gua pas nenek Ya Allah. mati, enggak, pas nenekku meninggal, pas di sini aku nggak bisa pulang. Iya. Itulah posisinya. Itu kehilangan yang menurutku sangat mendalam sih. Dimana orang yang kalau beda kan, kalau aku dulu kan kau cuekin lah minta tolong. Enggak, kalau nenekku ini sekarang deket kali sama aku. Apa kalau misalnya nih posisi aku nggak ada uang, minta sama mama atau bapak nggak dikasih, aku datang ke rumah nenekku pasti inilah nggak apa-apa, ambillah. Ini mau ngasih nenek parah. Enggak, nenekku kan baik hati. Jangan, udah nggak ada dia. Maksudnya dia baik, nggak pernah namanya marah itu sama aku. Tapi ketika kehilangan posisinya, pas posisi aku di sini nggak bisa pulang kan, juga sedih gitu dalam hati itu. Udah berapa menit kru? Udah 20 udah. Lumayan lah. Ini udah masuk, udah hampir akhir Pak, tenang aja. Nah, dalam posisi itulah aku merasa kehilangan yang sungguh berat. Bukan masalah, mungkin orang-orang mandang ketika kehilangan pasangan itu mungkin kehilangan yang paling berat lah ya. Banyak pandangan orang-orang. Bukan, kalau di sini nggak. Orang-orang di luar sana. Nah, tapi kalau dari pandanganku sendiri, kehilangan orang yang paling disayang itu ketika orang yang biasa dekat sama kita, orang yang peduli sama kita tiba-tiba pergi. Ya mungkin dalam rencana Tuhan lebih sayang dalam diri, lebih sayang sama dia lah. Kalau dalam mulut-mulut orang-orang ngomong kan kayak gitu kan, Tuhan lebih sayang sama dia gitu kan. Jadi gimana? Nggak apa-apa kru, kalau mau ada masukan. Siapa tahu kru kan pernah mengalami kehilangan. Ya nggak kayak gitu aja pokoknya. Tentu ya. Tapi kalau menurutku sih kehilangan yang kayak misalnya kehilangan komunitas diambilnya orang-orang yang kita sayang itu melatih kita untuk bukan bergantung sama mereka sih. Oh, berarti lebih Tuhan itu meyakinkan kita buat lebih bisa mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan diri kita sendiri sih. Maksudnya lebih bisa kita berjuang dalam diri kita lah intinya ya. Sendiri maksudnya jalan. Nggak perlu mengandalkan orang lain. Iya sih kebanyakan malah pas sobat-sobat muda semuanya misalnya nih mengandalkan kepada orang tua, tapi ketika orang tua kita misalnya nih dalam konteks tiba-tiba udah nggak ada ataupun apa, terus dalam kondisi kita merasa sedih, ya mungkin kita langsung menjadi anak yang susah buat, kalau bahasa sekarang susah hidup ya kayaknya ya. Kalau di luar sana dilepas gitu aja ya. Illness. Apa? Iya, itulah mental mental apa? Nah, itulah pokoknya itu. Nah, kalau dalam bahasa itu berarti mereka susah untuk hidup di luar sana ketika bergantung kepada. Jadi maksud Tuhan itu mungkin ketika kita kehilangan sesuatu hal, ya
buat kita meyakinkan Melatih kita buat dewasa. melatih kedewasaan supaya kita terus mengandalkan Tuhan kan. Nah, dari tadi ngomongin ini nggak ada teorinya kayaknya kan, nggak ada dari pandangan. Pandangan apa? Biasanya kalau nggak Aristoteles. klop, kalau dari kita itu nggak ada dari bahasa-bahasa dari Alkitab kan, harus ada dong kan pastinya. Nah, kalau kita bisa melihat sobat-sobat semuanya, kita bisa membacanya dari kitab Ayub. Semuanya udah tahu kan pasti Ayub kan. Ayub itu kalau dalam cerita Alkitab yang pasti kita semua udah mengetahui Ayub itu orang yang saleh, orang yang berbakti di hadapan Tuhan. Tidak ada suatu hal yang tercela di hadapan Tuhan. Pada Oh, zaman amin. itu. Ya, pada zaman itu maksudnya. Nah, tetapi suatu saat Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami percobaan. Banyak sekali kehilangan, ya mungkin kehilangan dalam iya banyak loh. Istrinya, anak-anaknya Istrinya mati mencela semua. dia. Pokoknya dibilang Sahabat-sahabatnya. suruh mengutuki Tuhan. Sahabat-sahabatnya, anaknya mati, hartanya hilang, kena penyakit borok. Bukan borok. Borok. Borok katanya kayak Bukan borok. Apa? Bukan borok. Udah Borok ya, borok, biasa borok, aja. borok ya itulah. Maksudnya. Borok. istilahnya kalau sekarang Kayak borok Surabaya. Surabaya. Surabaya, borok. Udah. Borok, nah ya itu. Iya. Nah, mungkin yang dialami Ayub itu lebih berat dari kehidupan kita. Enggak dicaci maki juga loh. Ih, sama siapa? Sama siapa? Sama teman-temannya, Nah. sama orang-orang di sekitarnya. Dibilang suruh mengutuki Tuhan kan? Iya. Nah, Istrinya juga, aduh. makanya cobalah kita bayangkan kekasih yang biasa menemaninya di kala kehidupannya, dibilang kutuki aja Tuhanmu itu loh. Itu dulu. Ya, tapi coba kalau dalam kita lah posisi kita dalam kita menjadi Ayub. Pasti kadang kita mengeluhkan, apa sih Tuhan? Aku udah berbuat baik sama, sering pernah gitu nggak dulu? Iya. Pastilah bertanya-tanya lah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kayak gini sih? Kenapa harus kayak gini sih? Oh, makanya. Kenapa Betul, harus betul, aku betul. sih? Kenapa nggak dia aja gitu? Itu kalau misalkan aku jadi Ayub, kayaknya aku nggak bisa sama kayak Ayub sampai di posisi kayak gitu. Udah di apa? Maksudnya hartanya lenyap lah, terus anak-anaknya mati, terus Aku kalau aku dulu buntu aku ya. maksudnya istrinya ini istrinya ikut cela dia, terus juga sahabat-sahabatnya nggak ada yang bisa dipercaya gitu, nggak ada yang bisa jadi tempat buat Buat cerita. bercerita gitu, buat tempat pulang gitu. Harusnya kan bisa lah istrinya itu menjadi tempat buat cerita, setidaknya mengurangi beban dia sedikit lah ya Nah kan. itu, yang luar biasa dari Ayubnya ini tuh dia tetap bisa memuji nama Tuhan gitu, maksudnya dia tetap bersyukur gitu Dari sama mana? Tuhan. Teksnya? Coba lah kalau yang baca lah, aku agak rabun. Oh, mana ya? Ayub ini. Nah, Ayub 1 kayaknya. Seingatku Ayub 1. Ayat Ayub 21, ayat 21 kayaknya. Oh iya, Yang baca Ayub keempat. 1 ayat 21 nih. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Luar biasa banget ini. Yang di situ dikatain sama dalam Ayub. teks itu menjelaskan bagaimana Ayub itu memberitahu kepada semuanya, berbicara ketika Tuhan yang memberi, Tuhan juga pasti akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, dari teks yang kita baca, kita bisa melihat bahwa ketika Ayub mengalami pencobaan itu, ia tetap memuji Tuhan. Nah, sobat-sobat semuanya yang ada di rumah nih, termasuk juga untuk Dita, mungkin ya sekarang Dita udah kenal sama Tuhan, udah ketika merasa kehilangan tadi ada si Dita berdoa, bilang sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, kenapa bisa kehilangan. Ya mungkin Dita bisa menambahkan lagi dalam diri kita, untuk ketika Dita merasa kehilangan, Dita itu mungkin harus tetap memuji Tuhan. Kadang nih, sobat-sobat muda semuanya juga di rumah, Syukur ya. ketika kehilangan, ya kan bener gak sih? Kadang orang-orang kan kalau kehilangan tiba-tiba dibilang, apa sih Tuhan? Aku udah baik sama Tuhan, aku udah pelayanan terus buat Tuhan. Kayak ini juga kayak Abraham Nah, yang anaknya diambil lagi. itulah. Dia juga sempat berkata, hampir. Pokoknya hampir-hampir buat ngomong sama Tuhan, apa sih Tuhan? Aku udah berbuat kayak gini, kenapa harus diambil lagi? Nah, tapi Ayub beda loh. Di situ dia tetap memuji Tuhan, dan pada akhirnya apa yang terjadi akhirnya? Diganti 2 kali lipat. Benar. Maksud tapi anaknya tetap nggak ditambah lagi anaknya. Cuma harta fun benda. fact ya, fun fact, asik fun fact. Faktanya, ketiga anak Ayub yang cewek itu tuh anak tercantik pada zaman itu. Cewek tercantik pada zaman itu. Berarti bener dong. Ketika Keren banget Tuhan ya yang Tuhan. mengambil, Tuhan juga yang memberi. Kebalik. Ketika Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Berarti dalam ranah konteks itu kita bisa melihat
bahwa ketika Tuhan melakukan segala sesuatu buat kita, pasti akan ada maknanya tersendiri. Seperti tentang kehilangan ini. Segala sesuatu ada tujuan. Nah, Dan benar. maksud Tuhan. Mungkin ada pesan-pesan juga buat semuanya. Bisa. Oke guys, Ini nggak roboh. habis ini ya, maaf ya guys. Oke, lanjut. Oke. Kehilangan itu pasti dialami sama semua orang. Tapi yang perlu kita sadari dan juga akui itu hidup itu terus berjalan dengan atau tanpa dia. Jadi tetaplah semangat. Iya, maksudnya gini loh. Hidup kan terus berjalan nih, maksudnya waktu terus Oh ya, berjalan. waktu terus berjalan. Ya, dengan atau tanpa dia gitu, maksudnya itu lah kehilangan itu. Dianya ini siapa dulu? Ya, siapa aja? Bukan Tuhan kan? Bukan. Oh ya. Ya, Ini parah deh. dengan Siapa tahu atau dulu. tanpa Dia. seseorang itu. Tanpa seseorang yang Orang yang mungkin- kita kasihi gitu, ataupun sesuatu yang kita kasihi gitu, dalam hal apapun. Jadi yang paling utama itu pastikan itu menyangkutkan dengan masalah hati gitu, dan juga gimana emosi kita, gimana ininya. Hubungan pribadimu dengan Tuhan itulah yang menentukan, maksudnya sejauh mana kau mengenal Tuhan, ya sejauh itulah kamu memandang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, dinamika kehidupanmu gitu. Ibaratnya ketika hubungan pribadimu dengan Tuhan baik, ya kamu pasti bisa gitu. Ketika Tuhan kasih masalah di hidup kamu, kamu bisa mengatasinya. Ketika suatu cobaan misalnya kehilangan itu tadi ya, Ya, terjadi dalam termasuk kita kehilangan bisa itu tadi. melewatinya. Kamu pasti bisa melewati itu. Pasti kamu optimis gitu. Pikiranmu pasti ke sini. Oh, Tuhan kasih ini karena ada tujuannya. Oke, sekarang aku sakit hati, aku kecewa. Tapi Tetap nggak boleh untuk Tuhan juga. ya nggak boleh kita salahin Tuhan. Justru dari situ Tuhan mau, kita maunya bersyukur. Kadang juga Tuhan itu begini. Kita minta buat Tuhan jadikan aku pribadi yang kuat. Tuhan datangin kita masalah. Nah, itulah caranya Tuhan gitu. Iya sih. Iya juga ya. Iya kan? Nah, kalau misalkan nih, Tuhan, aku mau supaya aku lebih sabar. Terus tiba-tiba Tuhan kasih kamu kayak nggak ada uang sakumu gitu buat kuliah sama sekali, Iya. 1 bulan full. Pernah. Terus kamu udah ditagih sana sini Ketemu orang uang yang kas. emosian. Nah, Ya, apalagi emosian. ketaman lagi ketemu orang yang gampang bikin kita kesel kan? Yang disuruh ngapa-ngapain nggak mau. Itu nanti aja lah, jangan gelut di sini. Ini ada perdebatan di belakang kamera, jadi tolong ya. Jadi itulah berarti salah satunya tujuannya. Yang penting ketika Tuhan, ketika kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya aku bisa menjadi kuat. Nah, Tuhan memberikan masalah kepada kita, itu salah satu tujuan Tuhan. Nah, kalau dari aku sih gini, apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan pasti akan gimana ya dalam konteksnya. Ketika kita dapat masalah, Tuhan pengen itu kita tetap sama Dia. Ya, Maksudnya kita dapat masalah nih ketika kita, misalnya kita orang percaya ya, kita dekat sama Tuhan, tiba-tiba kita dapat masalah, terus kita pergi aja gitu sama Tuhan karena kita nggak percaya, bilang apa sih Tuhan, aku udah samamu kok, tiba-tiba ada masalah, udah mending aku pergi aja. Nggak, jangan kayak gitu. Kita harus tetap bersama Tuhan, tetap memuji Tuhan, terima apapun yang Tuhan berikan, itulah salah satu caranya. Jadi teman-teman semua yang di rumah, intinya pembahasan kita hari ini tentang makna kehilangan itu, jangan sekali-kali ketika kita melakukan hal yang buruk di mata Tuhan tentang kehilangan itu, misalnya kita kehilangan suatu hal yang paling kita kasih dalam kehidupan kita harus tetap bersama Tuhan. Nggak boleh kita mencaci maki Tuhan. Kita harus mencontoh dalam konteks Ayub ini sendiri sih. Jadi mungkin ini dulu lah ya kita bahas ya. Mungkin minggu depan lagi ya akan ketemu lagi lah sama teman-teman yang lain, kepada pokoknya pembicaraan yang lebih seru lagi lah pokoknya ya. Kru-kru juga di belakang nanti pasti akan tayang juga ke depannya nanti. Kita bisa melihat muka-muka mereka yang luar biasa. Katanya tadi ada yang mau request lagu. Apa tadi? Kuatkanlah hatimu lewati setiap apa itu? Nggak masih sanggup lah. Tuh, rapnya aja ya. Kuatkanlah hatimu. searching. Bentar ya guys, soalnya yang main musik ini agak lumayan
Seperti itulah. otodidak kayak gini gitu, terlalu otodidak. Uji Gak kita ada sekalian. wifi, Le. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal guys. Jadi, Ya makan dulu kita. Kru makan dulu lah, gak apa-apa. Jadi intinya inilah. Nggak jadi nyanyi lah kayaknya. Udahlah. Makan aja. Aku mau tahu sih lah. Apa? Kuatkan hatimu. Aku Nggak lupa apa, Le. chordnya. Jadi mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Ya minggu depan kita ketemu lagi di siaran dengan teman-teman yang baru lagi, narasumber yang baru lagi. Ini sekian dari kami. Berdoa dulu ya biasanya kan? Bisa pimpin dalam doa? Minta tolong. Oh iya. Apa? Depan gue makan hati. Iya, udah tadi ku bilang. Makanya minggu depan Bu akan hadir lagi, tayang lagi dengan orang-orang yang baru lagi, dengan topik-topik yang luar biasa lagi. Nah, di jam yang sama, iya kan? Di jam yang sama kan pasti kan? Nah, makanya terus pantau. Boom. Oke? Oke, karena di akhir ini biasa kita akan menutup dalam doa. Dan dengan kasih sahabat kita yang paling baik hati, yang sudah ada pertobatan dalam kehilangan, mimpin dalam doa. Oke? Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh sharing satu dengan yang lain. Kami belajar memaknai apa arti kehilangan gitu. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak terluput dari yang namanya kehilangan, tapi kami belajar seperti Ayub yang dalam kondisi seperti itu pun tetap boleh bersyukur di hadapan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bahkan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang diterimanya. Dan ajari kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang seperti itu, masuklah ke dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami, supaya setiap kali kami mengalami yang namanya kehilangan, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, kami boleh tetap memandang Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak, dan Tuhan yang paling mengerti atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam kuasa-Mu. Berkati juga Tuhan untuk para pendengar yang menonton ini, juga Tuhan memberkati mereka satu persatu, apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang paling mengerti, dan Tuhan yang paling mengenal mereka, bahkan lebih dari diri mereka sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan berotoritas dalam hidup mereka, dan Tuhan sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka, bahkan di tengah keadaan yang mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam terkuasa-Mu. Inilah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke semuanya, sampai jumpa di minggu depan lagi. Dadah. Dadah. Terima kasih.